Oke, live. Sudah live? Selamat siang teman-teman semua. Apakah mendengar suara kita? Sebentar lagi ya. Sebentar lagi, tinggal 2 hari lagi ya, 2-3 hari lagi puasa. Hari kemenangan 2 atau 3 hari sih? tiba. Iya 2 atau 3 hari. Masih nunggu ya? Mm-mm. Di Taiwan juga ternyata tunggu ya masih. 2-3 hari lagi hari Jangan lupa ya kemenangan. ikutin liputan RTI untuk sholat id dan juga untuk acara RTI. Iya, apakah suara kita Tega sudah sih ya. Ada masuk? suaranya. Sudah masuk. Bukan ini. Bukan. Lagi Kok buffering, ini? Pak. Ah, ada. Si Bapak suka buffering. Oke, masuk. Bapak suka buffering ya? Oke, Di-share dong, bantu di-share dong. ayo di-share. Yuk. Monggo. Wow. Kok gak keluar akunnya? Buffernya. Hitam. Error ya. Selamat Bentar ya. siang Hitam nggak? Sama ya? teman-teman Lagi loading. semua. Ganti HP. Ganti. Sebentar lagi Udah. Asik deh. Lebaran pun tiba. Apa sih? Ya. Jangan belum nanti dari baru mau ngomong soal itu. Ketupat. Halo Nila. Selamat siang Kak Teman-teman, Nila. jangan lupa ya untuk acara Temu Kangen RTI SI di Taipei Main Station tanggal 23 saat kita berlebaran ya, jangan lupa ya. Di mana? Di aula Taipei Main Station. Terima kasih. Sampai jumpa, Pak. Selesai. Kayaknya tiap kali kalau Kak Adit ngomong apa-apa selalu ada embel-embelnya sampai jumpa ada gitu ya. Oke. Kok ini nggak keluar sih? Sel? Mulai. Ininya. Mulai. Oh, udah di sini. Halo, oke. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi kita bersama-sama tentu saja untuk acara obrolan bersama dengan RTI SI. Berempat di sini, saya Farini. Amina. Yunus Hendri. Aditya. Yang hari ini akan mengajak Anda ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol dari yang berat sampai yang ringan, dari yang ringan sampai yang berat lagi gitu ya. Oke, ringan Sedang berat. saja lah, Oke, Bu. sedang dong. Kan ngobrol. Iya, namanya juga ngobrol-ngobrol ya. saja. Istilahnya ngobrol santai. Kalau Anda mendengarkannya di live itu tentunya ngobrol santai di siang hari. Sementara kalau seandainya dengarnya di radio itu ngobrol sore menunggu buka puasa gitu Wih, istilahnya ya. mantap. Oke. Atau Anda mendengarkan syarat ulangnya yaitu ya obrolan RTI SE aja ya. Oke deh, hari ini seperti judulnya pertama-tama kita ngebahas nih ya. Ya seperti judulnya apa tuh tadi judulnya? Kok tega sih? Tega kenapa? Dengan bayi Coba. sendiri. Tega bayi sendiri karena beberapa hari ini ya, beberapa hari lalu ya. Beberapa hari lalu katanya ada perawat asal Indonesia ini di kawasan Penghu. Ini ia melahirkan sendiri. Kemudian bayinya itu ya dia masukkan ke kantong plastik ya. Kemudian ia berniat untuk membuang ya. Membuang bayi yang baru saja ia lahirkan. Kemudian aksi ini untung saja ya diketahui oleh temannya yang kebetulan juga di samping dia mungkin di kala itu, kemudian langsung melaporkan ya kalau ada bayi dalam itu. Kemudian bayinya tersebut juga lagi dalam perawatan intensif ya untuk menyelamatkan nyawa sang bayi. Itu padahal anak sendiri ya. Anak sendiri Anak padahal. dari hubungan suami sendiri ya? Atau disebutkan Ini nggak tidak? dibilang sih. Ini nggak dibilang Masih sih. belum diketahui. Belum diketahui sih sebenarnya seperti apa. Cuman kejadian ini memang sih sekali lagi ya. Jadi membuat nama Ya. tercoreng nama kita ya. Kemudian juga sudah diketahui Apanya? siapa yang membuang, pelaku dan Udah. ibu dari bayi Udah, tersebut ibunya sudah juga jelas. lagi dirawat di rumah sakit juga sih. Iya, kemudian beberapa hari lalu juga sempat dipost di medsos kita ya mengenai seorang PMI Kaburan Yap. yang ditemukan Meninggal. meninggal di Kamarnya. karena dia kaburan dan tentu saja dia melakukan tindakan yang kurang gimana Gimana ya? gitu ya. Nah kita ya tentu saja kita jangan ini ya membahasnya gimana ya, tapi mendoakan semoga arwahnya diterima ya dan semoga juga cepat terlacak nih untuk kenapa nih bisa sampai meninggal gitu untuk teman kita ini ya. Betul. Iya. Betul. Dan satu lagi yang juga boleh bilang lagi diomong-omongin sampai Apa ini? sampai ke berita-berita di Taiwan, baik itu yang berbahasa Mandarin maupun juga berbahasa lainnya ya, berita di Taiwan seperti bahasa Vietnam juga ada, bahasa Indonesia, dan kita juga sempat post karena memang sumbernya itu juga dari berita di Taiwan ya, berita di Indonesia maksud kali ini, media. yaitu mengenai masalah katanya
pemerintah Indonesia atau Indonesia sudah menyiapkan wacana untuk mengevakuasi nih Iya. jika sampai terjadi keadaan darurat. Iya. Iya. Nah sebenarnya kita juga tadi sempat konfirmasi ya dengan KDEI ya, memang sih ini katanya untuk wacana yang namanya evakuasi warga Indonesia itu sudah ada dari tahun kemarin sejak lagi heboh-hebohnya di mana mantan ketua DPR. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yaitu Nancy Pelosi itu datang ke Taiwan. Iya. Nah sebenarnya udah ada dan ini juga memang tentu saja ya tetap di istilahnya sewaktu-waktu lah jika memang membutuhkan pasti. Tapi bukan berarti sekarang situasi Taiwan itu begitu Seperti ini, bukan. tegangnya gitu. Betul. Iya. Jadi Tapi kalau misalnya kita ngomong-ngomong soal evakuasi ya, terlepas dari kondisi ini apakah benar akan terjadi atau tidak, apakah memungkinkan bagi teman-teman yang masih berada di Taiwan untuk dipulangkan ke tanah air dengan selamat? iya sih. Mengingat jumlahnya banyak ya. Iya. 350.000 kurang lebih Iya. WNI yang ada di Taiwan. Betul. Iya sih sempat ngobrol-ngobrol ya dengan orang KDI ya, paling tidak sebutkan namanya, ya katanya kalau seandainya ngebayangin ya kalau seandainya benar-benar terjadi, ya gimana cara pulanginnya, gimana cara evakuasinya ya, Iya. Betul. Ini bakal jadi pekerjaan yang sangat besar sekali ya. tantangan yang luar biasa Ini nih. menghabiskan modal, waktu dan semuanya. Jadi yang paling penting kita berdoakan bersama-sama, jangan sampai ada situasi seperti itu. Atau Ya. Itu mungkin aja bisa ya. minta tolong sama Doraemon ya, Aduh, keluarkan pintunya. Pintu kemana saja? Ya, kemana saja langsung buka di Indonesia. Atau enggak kalau ke Adit dipinjamin baling-baling bambu aja. Tapi kan dikepung. Nanti kalau baling-baling bambu, itu siapa yang terbang? Pung. Jatuh. Piu. Jadi Itu kan baling-balingnya kecil, jadi nggak keangkat-angkat. Oh iya. Keluarin lagi dong. Terbang. Tetetetetet gitu. Happy Penangkal horror. peluru. Iya, penangkal peluru. Ya kita bisa Iya. seperti ini ya karena memang membuktikan bahwa situasi sebenarnya situasinya enggak, tidak enggak, seperti enggak setegang ini gitu hanya ya. memang setiap negara, nggak hanya Indonesia ya. Ternyata negara-negara lain juga pada saat itu dan mungkin sekarang juga Farin yakin mereka juga tetap mempertahankan ya untuk wacana atau perencanaan ini ya, yaitu untuk mengevakuasi warganya dari Taiwan atau dari negara yang mungkin pada saat itu diduga akan tidak terjadi hal yang tidak Ya, ada konflik lah katakanlah di membahayakan situ. ya konflik lah yang membahayakan bagi warganya di sana, jadi tentunya untuk dievakuasi duluan gitu ya. Iya sih, emang kalau dilihat situasi tegang nggak tegangnya ya, tahun ini sepertinya nggak setegang yang tahun kemarin ya. Iya. Jadi sepertinya kalau tahun ini kayaknya adem ayem. Iya, Kalau- sudah terbiasa sih ya Iya. dengan kata Satu tegang, sudah tegang, terbiasa. tegang. Jadi Kedua terbiasa. bukan enggak, kedua Terbiasa, bukan. ya. Kedua karena pada saat itu ya bukan di Taiwannya orangnya. Oh iya. Orangnya kan bukan di Taiwan maksudnya. Iya, Kalau iya, itu kan iya. memang dari pihak Amerika yang datang ke Taiwan. Jadi pas saat terbang aja kita waktu itu inget banget kan nungguin loh posisi pesawatnya di mana. Iya, waktu Sedangkan itu- kalau yang kali ini kan Presiden Taiwan ya, Presiden Tsai Ing-wen yang melakukan kunjungan persahabatan. Dan juga kalau Yunus masih ingat tahun lalu itu sampai ada simulasi ya, sampai juga warga juga diberikan simulasi kalau misalkan benar-benar terjadi hal seperti itu, apa yang harus dilakukan? Kemudian harus mencari tempat perlindungan seperti di basement. Ya. Bahkan dari pihak kepolisian di Taiwan sendiri juga merilis aplikasi ya untuk memudahkan warganya untuk mencari sebenarnya di mana sih basement untuk melindungi diri dari serangan rudal. Iya. Iya, serangan udara segala macam. Pada saat itu pas latihan juga mobil-mobil juga diminta turun kan. Iya iya. Jadi pada saat lagi Agak sedikit. berkendara untuk turun dari mobilnya, motornya, kemudian ikut berlari ke Iya. arah ataupun ke tempat buat ya ini yang evakuasi itu sih. Iya. Guna menghindari Ngomong-ngomong soal serangan udara. tempat perlindungan di rumah Aminah kan dekat dengan pasar. Ya. Ternyata di pasar itu ada satu bangunan tua di mana untuk lantai 3, 4, 5 itu dijadikan bioskop, tapi sudah tutup sih semenjak COVID. Ternyata di bagian basement itu juga dijadikan sebagai tempat untuk zona perlindungan pertahanan apabila Serangan terjadi udara. serangan udara. Mhm. Ya, Iya. Alina baru tahu. Iya. Ternyata di situ ada Betul. dan sudah tidak terpelihara. Jangan-jangan mau masuk aja susah banget gitu ya. Udah Pintunya. ini ono ya. Pintunya macet apa segala macem lagi. Atau bisa Sekali masuk nggak bisa buka, keluar gitu. sekali Pas buka kira mungkin bisa aman. cicit-cicit sama kecoa-kecoanya banyak kali ya. Wis. Iya sih memang, tapi dengan adanya seperti ini jadi mengingatkan lagi kepada masyarakat ya. Memang sebenarnya segala macam persiapan sebenarnya sudah ada. Hanya saja kita kurang tahu. Ya. Iya. Ini juga membuat kita
akhirnya tahu nih, tadinya nggak tahu. Di Fahri ini sendiri juga ada katanya sih di samping sebelah toko waralaba di jalan apa kita tahu Ada, dan kita sampai meninjau juga sedikit. Oke. Untungnya karena itu juga Masih bagus. masih bagus, Masih oke. oke ya. Mungkin ya karena Jadi kita Amina harus ke sana kali ya, ke tempat Fahri ini. Kejauhan. Satu di New Taipei, satu lagi di Taoyuan jauh ya. Kejauhan. Enggak mungkin karena Fahri ini lihatnya itu setelah agak sekian lama, mungkin jadi saat itu mungkin sudah udah dibersihin, dibersihin. sudah dirapikan mungkin ya. Oh. Bagaimana dengan Kak Adit? Ada tahu nggak di mana? Kagak sih. Kita tahunya di Sama Temas adik gitu ya. sendiri. Mungkin Enggak, ya. masalahnya kalau rumah Kak Adit itu rumahnya itu di kawasan elit. Enggak lah. Benar. Katanya kawasan paling aman. Dulu katanya memang sih katanya kalau deket-deket ya, bilangnya sih dekat-dekat kantor pemerintahan apa enggak istana kepresidenan. Biasanya kalau itu lebih aman. Amannya dalam arti kalau listrik mati, kebanyakan daerah sono nggak bakal Mati, mati, iya. ya kan? Air di stopin atau di giliran daerah sana bakalan nggak, istilahnya paling terakhir deh kalau benar-benar udah mau nggak mau katanya. Tanda Ini kutip. kawasan elit. Tanda kutip Kak Aidit mah katanya. elit Katanya. banget. Tapi memang jadi iya kalau sih. misalkan ada serangan udara tinggal pencet tombol teng, Ada. gelembung pelindung langsung tertutupi. Ada kayak dom gitu ya. Ini lagi nonton film apa? Super Mario Jadi Bros. kalau seandainya Mission mau Impossible. melarikan diri, maksudnya pada saat ada evakuasi, cari Kak Adit ya. Oh, Kali-kali Jadi temboknya saya ada. bilang Tinggal mau ke rumah Kak Fahri ini salah, harus maksudnya ke Kak Adit. Oh, gitu. Itu Nggak depan kejauhan. aman deh. Nah, kalau Kak Yunus ada nggak tahu nggak Ada di mana? dekat rumah sama ada kayak Dekat Kak rumah. Amina. Jadi emang udah tempatnya itu udah bobrok sih. Jadi tempatnya itu udah nggak layak. Waduh, Jangan ini kalau salah. semua mau lari gimana masuknya? Soalnya pintunya kecil banget. Oh gitu. Pintunya kecil tuh hanya muat 1 orang, 2 orang deh. Kalau mau berbaris gitu 3 orang udah nggak Tapi muat. dalamnya besar nggak? Nggak lihat sih karena gitu. gelap banget. Oh, Nggak berani nggak masuk lah. berani masuk. Iyalah. Nanti nggak bisa keluar Tapi lagi. memang mesti kadang-kadang kalau kelihatan jelas itu tempat persembunyian, itu gampang kecari dong. Justru mesti yang kesannya tidak diketahui kan, bukannya begitu kan? Dia untuk melindungi itu sih Serangan rudal. udara. Iya, untuk jadi serangan rudalnya udara. juga ngerti. Oh, Kalau oke. misalkan bangunannya roboh pun Iya, kayaknya dia di bawah juga tanah. sama. Iya. Sama. Iya. Jadi gimana kita tetap Tetap, lawan. iya. Adit aja. Tapi memang sih kita- katanya kalau misalkan kayak waktu itu kan di Ukraina juga kayak begitu kan. Waktu pertama kali baru perang begitu, warga tuh kan bersembunyi di stasiun MRT. Iya. Di situ mereka ada listrik, juga masih ada penghangat, ini masih mendingan. Jadi ya setidaknya masih ada kehidupan lah ya Iya dibandingin kalau masih tempat-tempat oke lah. gitu ya. Masih Wah, ada Kak Adit, listrik. kalau gitu kita boleh pindah semua Pindah ke Kak Adit semua ya. ke rumah Yuk, ke ayo Taipei. ke kota Makanya aku Taipei. ke Dekat pasar stasiun dulu, soalnya. pasar dulu, belanja dulu, abis itu fungsinya ke Oh, rumah gitu. Kak Adit. Awalnya untuk persediaan 1 bulan jadi 1 minggu gitu ya. Iya sih. Tapi yang pastinya semua ini mari aja kita doakan agar nggak terjadi ya maksudnya. Jangan sampai terjadi ya, Iya. baik itu di Taiwan maupun di tempat lainnya, jangan sampai iya. terjadi yang namanya situasi darurat yang tidak menyenangkan seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak bersiap-siap, kita tetap bersiaga ya. Karena siapa yang tahu kali-kali butuh ya untuk ya misalnya bencana alam lah atau Persiapan. gimana ya, itu persiapan itu untuk mawas diri itu juga harus perlu. Betul. Tapi jangan berlebihan. Betul. Jangan mendengar berita gini karena memang berita ini agak sedikit digoreng ya. Orang situasi kalau seandainya ditanyain, kalau tiba-tiba ditanyain Fanny, situasi di Taiwan gimana? Situasi apa? Situasi pasar malam? Atau situasi mana? Ya, karena itu apa namanya lagi pas panas-panasnya itu sebenarnya itu pada tanggal 8 hingga 10 kemarin ya. Iya. Pada di saat di mana RRT melakukan Latihan pelatihan militer. 3 hari. Nah, sekarang boleh betul-betul. bilang sudah ya tentu saja ya di luar kita juga kadang-kadang tidak tahu ya. Apakah ada gimana-gimana, tentu saja tidak ada yang tahu, hanya orang yang bersangkutan yang mengetahuinya. Betul. Jadi memang aksi ini rencana evakuasi ini sendiri ya juga mendatangkan komentar ya dari MOFA Taiwan yang bilang katanya kalau misalkan ini terjadi ya wah ini bisa memukul berat ya sektor perawatan jangka panjang kaum lansia di Taiwan. Iya. Soalnya katanya untuk menopang ini rata-rata ditopang oleh PMI kita. Jadi kalau misalkan benar-benar terjadi, wah ini bisa serius banget. Jadi selain bisa merusak ekonomi, juga bisa merusak sosial di Taiwan. Iya. Jadi sebenarnya ya apa yang harus kita lakukan semisalkan mendapatkan informasi-informasi seperti ini ya. Mungkin dari teman-teman yang juga sering lihat di FBRTI Iya. atau nonton berita-berita dari Taiwan ya mungkin ya hanya sekedar informasi. Jangan sampai mengganggu moodi kita, perasaan kita dalam bekerja. Iya.
Iya, Taucan dan kembali lagi ya sebenarnya ya ini namanya setiap negara pasti akan ada persiapan seperti ini. Iya. Mempersiapkan seandainya warganya ada di negara A, B, C, D sampai Z misalnya, kalau seandainya situasi saat itu ya membutuhkan untuk evakuasi, ia akan mengirimkan kapal untuk mengevakuasi. Iya. Bahkan kita tahu sendiri ada travel alert ya, di mana katanya kalau seandainya situasi kurang baik atau ya lampunya Lagi merah, merah. lampunya oranye, dihimbau tidak ke sana, jangan ke sana atau gimana, itu juga sudah ada. Jadi Betul. tentu saja setiap negara ya berupaya untuk Lindungi. mengamankan, melindungi dari warganya, termasuk juga Indonesia tentunya ya. Betul. Dan Jadi juga jangan kita menggunakan kasus ini mah situasi seperti ini malah untuk istilahnya membuat orang panik, Iya, bukan ya? takut, was-was Tapi seperti kalau di itu. luar dari topik ya, misalkan akan dievakuasi, kita akan dipulangkan nih. Kira-kira mau bawa apa ya? Bahwa nah itu dia. Indomie. Jangankan mikir bawa apa, kita bisa Kayaknya- naik gak ya? Iya, kayaknya nggak Bisa boleh naik deh nggak? bawa barang-barang yang terlalu banyak kalau evakuasi perang kayak gitu ya. Baju juga Kayak tidak boleh terbatas dibawa. kayaknya. Kayak Karena terbatas kan banget terbatas kayaknya. banget. Yang Pasti penting aku terbatas nggak mau sekali. bawa suami. oh. Cari suami baru. Suami Kak Amina nggak ditinggal ngerti gitu nih, ya. suami Kak Amina gimana, tolong ya ini ya, masa Kak Aminanya tidak mau bawa suami sih? Bawa anak nggak? Anak bawa? Nggak mau bawa, single mau jadi Oh, single. jadi single. Wah, ini benar-benar egois. Tapi iya bagus juga sih. Jadi otomatis bukan soal Merdeka. gitu ya. Bukan soal gitu karena Kak Amina yang memiliki paspor Indonesia, sedangkan suami Ya. dan anak memang tidak bisa ikut. Oh. Anak bisa, Anak bisa, anak masih boleh kalau Iya, di bawah masih umur. boleh. Oke, ya untuk tambah terasa nih kita ngobrol-ngobrol ternyata untuk obrolan RTI SI di radio ya sudah mendekati waktu habis nih ya. Jadi kita selesaikan dulu ya. Nah, saya Farini. Amina Chandra. Udah Sendri. Aditya. Kita mohon pamit dulu, Sampai sampai jumpa. jumpa. Bye bye. Nggak habis Iya. mikir kok anak bisa sih Kak Amina? Tapi Karena- David. Karena kan Oh, David. David. Sebelum umur Iya. 18. Oh, gitu. Sangkanya nggak mau bawa suami, ya. Nggak mau bawa anak Tinggal. juga tapi ya. Tinggal. Nah, kalau Kak Adit, kalau seandainya bisa mesti dievakuasi, Kenapa Mas? Apa yang dibawa? apa yang dibawa? Apa yang- duit lah. Duit lah dibawa. Duit dibawa. Iya, kalau nanti Dia dievakuasi. bukannya boconya, bukan boconya. Bukan, Mas, dia ada Mas. emas, berbatang-batang. Berbatang-batang. Kalau Kak Yunus, Bongkahan berlian. Wah. itu Waduh. kalau Kak Yunus cuma satu kantong doang. Berlian. Wih. Satu kantong itu satu bijinya apa? 7 karat. 7 karat. Kalau Farini karatan. Besi Karat karatan. dong, Kang. Berkarat-karat. Oh iya, tuh kalau gitu. seandainya evakuasi gimana ya, teman-teman? Ya kita andai ya, andai. Aduh, nggak ngebayangin pusing. Enggak, Tapi pusing. seharusnya pada saat itu Kak Yunus sampai siapin ini, nggak dibayangin pusing katanya. Ini harus dibawa. Supaya nggak mabuk kapal ya. kalau pada saat itu mungkin semua orang udah mulai pada panik gitu ya. Jadi kayak udah agak kepikiran itu mau bawa-bawa apa Iya, gitu. udah Mungkin pasti. otomatis kalau Cuman dari kan anggota biasanya keluarga evakuasi pasti belum bawa. tentu panik lah. Em, Kali Mungkin nunggu dikasih kali. tahu sebelumnya kan, Nunggu. maksudnya Tapi kalau sama biasanya kalau kita lihat orang yang mengungsi kan, apa sih yang mereka bawa? Biasanya kan ada kantongan yang nggak Iya. jelas, Kebutuhan mungkin baju, sehari-hari doang. Perbekalan. makanan, Masih ingat itu air, nggak? ya. Di tahun lalu deh kalau nggak salah, waktu itu Taliban mau masuk ke Oh iya. Afghanistan. Iya iya iya. Kan mereka tuh berbondong-bondong semua naik ke pesawat, Iya, sampai sampai berdiri. rebutan semuanya Iya, sampai iya. sampai Bahkan ada yang sebegitu nyangkut mengerikannya. di kaki pesawat. Iya, Iya, sampai seperti itu loh. Pokoknya ngotot kan, mesti naik. ngotot, gitu. Mesti harus naik. karena Mereka takutnya nggak mau kalau dia nggak ngantri. naik nanti ketinggalan udah kagak ada Udah lagi nggak ada kapal lagi kloter evakuasi ya. berikutnya. Nah itu juga makanya aduh ngebayanginnya jangan bayangin sampai sih. deh ya. Cuman tetap aja mesti hati-hati, mesti Hati-hati, tahu kira-kira iya. bawanya apa. Nah itu dia kantong darurat yang pernah kita ajarin kalau seandainya kita ada gempa atau gimana, itu juga penting ya. Iya. Kali-kali Penting, nanti iya kalau lah. orangnya ramai sekali kita nggak dapat minum misalnya Iya. kan, kelaparan gitu atau gimana, sedangkan kita ada Tapi yang untuk masalah apa? loh, kalau orangnya ramai sekali hanya Kak ini yang punya kantong itu, Rebutan. itu juga Rebutan. bahaya loh Kak. Oh iya, kayak film-film ya. Kayak di Iya. film-film zombie tuh Iya. ya. Film-film Iya, satu iya. yang Karena semua pada rebutan saat loh. orang-orang semua udah membutuhkan, semuanya udah nggak rasional. Iya. Iya karena itu Serem. udah mulai panik, kemudian udah mulai nggak rasional, jadi Minumnya dipiri-piri sembunyi-sembunyi kali. iya. Iya. Dan kemarin tuh kan juga ada satu YouTuber di Taiwan, dia bahas kan. Apalagi kan Taiwan ini kan 4 sisinya semua laut. Pula, iya. Iya. Tidak ada daratan. Iya. Jadi gimana? Jadi jadi hanya bisa berharap naik kapal, Uh-huh. pesawat atau berenang. Nah, kan berenang nggak mungkin, Nata. Nggak berenang, nggak Berenang mungkin. sampai mana? Berenang sampai Tapi berenang juga katanya karena
ini andai ya, tanda kutip katanya kan dikepung tuh. Iya, Jadi bisa kadang berenang atau naik kapal juga percuma. Enggak, dia bisa cek. kapal pun nggak berani mendekat. Masnya Iya, dari iya. mana? Masnya warga Taiwan apa bukan? Iya, kita nggak tahu. Warga Taiwan lewat. Kita nggak tahu. Jadi Terus berenang. itu dia. Jadi maksudnya situasi di Lanjut. Taiwan itu kayak rada kompleksnya di situ. Iya. Kalau kayak Ukraina sama Ukraina sama Rusia itu kan karena kayak di satu Daratan. pulau Eropa Daratan. daratan semua. Nah, kalau Perbatasan. Taiwan ini kayak satu pulau gitu. Satu Jadi pulau. memang susah, serba Susah. ribet. Jadi Indonesia katakanlah nih ada pemerintah yang pengen mengungsi ataupun mengevakuasi, kayaknya wow. Cuma bisa pesawat ya. Tingkat kesulitannya itu luar Itu biasa. Luar sekali. biasa. Iya. Pesawat- Apalagi ngebayangkan Pesawat juga nggak semua. berapa banyak pesawat? Iya. Satu pesawat paling 200-300. Hercules lah oke. Bisa 600. kalau menurut saya sih kalau kemarin. Indonesia ya sekarang Sekali angkut 600. sekali angkut 600. Sekarang penduduk Hercules. Indonesia Tadi di punya Taiwan rencana beli ada helikopter. 300. Hah? Enggak, Punya helikopter rencana mainan beli gitu. helikopter. Sekarang masalahnya Indonesia punya berapa Hercules? Nah, bolak-balik. punya berapa? Terus berapa Biasanya kali bukannya mesti mereka bolak-balik? mungkin nggak ya kalau Minjem seandainya ya? evakuasi, seandainya dia tuh evakuasi yang penting keluar dulu dari Taiwan, cari negara terdekat. Iya, karena itu kalau menurut Mungkin. saya sih mungkin Bisa. dia dari Kerjasama. Indonesia mungkin bakal kerjasama dengan Filipina kan kebetulan atau dekat Hong- di luar pulaunya itu di situ bikin tenda darurat, kemudian mungkin Iya. bakal kerahkan kapal ataupun pesawat untuk angkut kemudian taruh di pulau itu. Gitu. Bapaknya sudah merancang. Sudah. Enggak, ini sebelum pada saat Pelosi ya. Nancy Pelosi udah diomongin. dari itu kan dari DPR juga udah sempat ngebahas waktu itu kan kita sempat diskusi juga kan. Iya, kalau gimana begitu gimana caranya? gitu. Gimana Kita Kalau sempat jauh ngomong balik juga. lagi mah kapan ininya, kapan beresnya ya. Jadi Iya, yang penting susah. keluar Banyak dulu loh. aja deh ya gitu Iya, ya. iya. Karena kalau berenang 300.000. tidak memungkinkan nanti Nggak memungkinkan. dikejar sama ikan hiu. Iya, kalau langsung kalau langsung diterbangkan dari Taiwan ke Indonesia itu kan perlu waktu berapa Lima- jam? 5 lima jam. jam. Maka dari itu langsung diterbangkan dulu ke daerah dekat dengan itu di mana Filipina loh. Kalau enggak ya Jepang gitu. yang Mungkin. punya kerjasama dulu mungkin Iya. ya tentu Minta saja bawa tolong lah. pesawat sendiri cuma karena kalau seandainya pesawatnya minjem juga sama Jepang sama Filipina, mereka juga sendiri mau Iya, evakuasi mereka juga warganya. evakuasi warga mereka. Jadi istilahnya pinjam tempat untuk mengamankan dulu kompleks. warganya. Ataupun mungkin sekalian numpang dengan kapal ataupun pesawat dari negara-negara yang lain. Ikut Mungkin mereka ya gitu. ikut gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau menurut saya nih ya Enggak lah, pribadi. enggak terjadi lah ya. Iya, masih Emang jangan ribet sampai emang terjadi. Jangan sampai terjadi. Sekarang kita baca-baca dulu nih. Ada Putu PDMY. Hahaha, Kak Amina lucu. Wow. Kak Amina, inilah persiapan untuk kegiatan dari 23 Maret. Hadir ya. Maret April 2023. Hadir ya. Hadir ya. Hadir, jangan lupa ya, hadir acaranya dari jam 11 sampai jam 5, jam 6-an. Iya. Tapi acara resminya nanti adalah jam 2 ya. Oke, kemudian nih dari sekarang dokumen kita harus selalu dibawa terus, Min. Ya dokumennya seperti ARC ya. ARC ya, Aska sih harus selalu dibawa sih. Iya sih, Itu harus tapi dibawa. paspor sih terus terang kali ini Paspor nggak nggak dibawa usah tempat sih, ya. ya, paspor. Pada saat itu gimana cara ngebuktiinnya? Nah, itu dia. Itu juga permasalahan. Super Itu kompleks dan ribet. ribet Super banget ribet itu, ya. ribet. Jadi kembali lagi kita hanya bisa berdoa supaya jangan sampai terjadi hal seperti ini ya. Iya, daripada Udah gitu jangan lupa bawa ATM. Bawa ATM mesinnya apa? Kartunya nih. kartunya. Kartunya percuma ATM-nya ATM-nya kan di Taiwan. Kan bisa gesek di negara lain. Oh, pakai sistem Sirus ya. Sirus, Oh iya, Mastercard. pinter juga, benar. ATM, Iya. ATM boleh. Kartu ATM ya, Itu bawa uang. uang cash. Ya uangnya kartu Kalau kita bawa ATM. Adit aja ya. Adit yang bawa uang. Tapi katanya bukan kalau seandainya bawa uang pada saat situasi lagi darurat semua rebutan. Nanti malah akhirnya Kan nggak membahayakan. ketahuan. Oh. Terus uangnya uang apa? NTD. Oh, NTD masih satu kali di Indonesia ya. Bisa. Uang monopoli kan. Ya. Terus sampai di sana terima monopoli. Apple Pay gitu. Terima. Iya benar, bawa ATM ya, bawa Oke, kartu kartu apa ATM istilahnya identitas juga bawa, Aduh. ATM juga bawa ya kalau sempat. Kemudian wah yang bakal repot nenek dong bawa cucu-cucunya ke seabrek-abrek. Nenek makanya nenek jangan punya cucu banyak seabrek-abrek gitu ya. Iya yang pasti wah nenek siap-siap membawa cucu-cucunya nih ya untuk ini ya. Jadi ya itu dialah yang pasti kembali lagi kita harus ini masih ada lagi yang sebelum-sebelumnya yaitu yang Bung Edi Setiawan katanya nyimak selamat siang sehat selalu ya sehat selalu untuk kita semuanya. Kemudian dari Pontianak ikut menonton dari Sis Iskandar ya sampai bertemu nih nanti nih ya untuk Halo, Pak acara Sis. TKPR ya. Kapan? Ketemu Juni? kangen, iya. Juni Tanggal 2. berapa? Tanggal 2. Sekalian ngomong dong. Iya, Juni 2, tanggal 2 Juni di Kalimantan Pontianak akan diadakan TKPR ke-7.
Temu Yeah. kangen pendengar radio ya. Nah, kemudian di sini lanjut lagi nih Airianda, kita semua berharap perdamaian kedua belah pihak yang menghasilkan keputusan win-win. Mantap. Ya, kita semua berharap gitu ya. Harus begitu. Fokus kerja aja, cari cuan. Semoga sehat selalu. Iya. Ya, emangnya sih Juga. harus cuan juga ya. Betul. Cuman ya harus juga hati-hati. Harus tetap. tahu perkembangan berita lah. Terus Astari, walaupun terjadi perang, saya akan tetap di sini merawat Apek karena kasihan ninggalin Apek Kumin. Udah saya anggap bapak sendiri. Nah itu dia. Mantap. Makanya Ya, dia susah jangan ya, terjadi serba. ya. Jadi tetap Astari bisa bersama Apek dan kita juga semua dapat selalu damai. Betul. Nah sekarang dari sekarang dokumen kita selalu dibawa terus ya, itu yang tadi udah ngomong. Udah gitu aku tetangganya ke Arit loh. Wih. Dari Putu PDMIE. Wah kok gitu kita rumah Kita Eris mesti dong. pindah dong. selain Kita ke mesti Arit kita ada berarti Putu kita nih. ada Putu nih. Ada Putu Ah. juga. Wih, Jangan mantap. jangan lupa lupakan kita ya. share lokasi gitu ya Jangan lupakan kita ya. Iya, kemudian Adir, Love Min, salam damai sehat selalu. Iya, Ya. kemudian di sini ada Astari lagi nih. Taiwan aman, Min. Saya sudah 14 tahun kerja di Taiwan, tetap aman dan saya nyaman kerja di sini. Betul. Sampai sekarang status ARC dari PTTM. Wah, selamat ya. Congratulations, selamat Selamat, untuk selamat. Astari. Iya, memang sih Taiwan boleh bilang ya gitu ya, Ramah menyenangkan sebenarnya. ya. Jadi pada nggak tega juga kalau Iya. mau meninggalkan Taiwan, pada nggak rela juga sih. Iya, terus ini Putu lagi nih. Dia bilang katanya berita digoreng di Indonesia heboh, pada nanya sekarang di Taiwan nggak seheboh itu. Ya itu dia. Makanya kemarin juga maksudnya kita juga bingung kok tiba-tiba begitu lagi ya, Ada karena berita seperti di Indonesia sendiri yang Ya heboh. orang tua saya aja udah telepon berkali-kali, kayak 3 hari berturut. ATM mana gitu nanya. Bukan Apa ATM mana. ATM-nya aja balik katanya. Mana Nggak usah balik. iurannya? Itu semenjak si presiden saya ketemu sama Kevin McCarthy, kan udah langsung dimulai tuh. Ya tiba-tiba selesai pertemuan, udah. Itu dari katakanlah salah satu media di Indonesia udah mulai memberitakan, langsung deh orang tua saya pas malam langsung telepon. Dia bilang, "Oh, ini dari ATM-ku mana-mana, mana? dari Cepetan." Tiongkok ada gelar latihan militer gimana-gimana. Kalau emang ada gimana langsung balik aja," bilangnya begitu. Hah, kayaknya di sini biasa-biasa aja. Kemudian besoknya lagi ngomong lagi berita media Indonesia lagi memberitakan lagi. Kemudian yuk balik lagi dia bilang, "Hah, kayaknya biasa-biasa aja." Besoknya lagi hari terakhir ngomong lagi. Begitu loh orang tua saya sampai jadi begitunya. ya tentu saja itu wajar sih kalau khawatir. Tapi Iya. memang dengar-dengar di Indonesia malah lebih heboh daripada di Taiwan. Iya. Kadang-kadang susah Kayaknya juga. bulan ini yang Kak Adit belum setor iuran ke Mama deh. Oh gitu. Makanya ditelepon terus. Ya ketahuan ya, ketua ATM-nya mana gitu. Yo, tadi siapa ngusulin ATM? Yo. Terus ini katanya juga apa namanya? Sis Iskandar lagi, semoga tidak akan terjadi untuk evakuasi amin. WNI di Taiwan. Amin. Dan semoga tetap aman saja bagi warga kita yang ada di Taiwan ataupun dimanapun juga ya. Kemudian nih katanya sekarang si Astari lagi ngomong nih ya, katanya makasih nih dari sekarang setiap gajian dikirim aja deh ke Indonesia. Iya, benar supaya juga sih. keluarga di Indonesia tetap aman finansialnya. Bener juga ya. Jadi Kak Adit, ini sebagai sinyal untuk Kak Adit, cepat kirimkan ATM. Bisa diambil secara Mesin serius. ATM-nya dikirim ya. Iya, ATM-nya dulu dikirim. Jadi sedak-daknya begitu masuk setoran, Iya. Indonesia bisa terima. Tenang gitu ya. Oh, iya, oke. Meskipun ada kena biaya administrasi ya. Oh, iya. ATM lainnya. Coba Kak Adit kirim dulu ATM uangnya ke Mama. Iya. Lihat kalau mamanya telepon lagi enggak. Oh iya juga Lebih ya. sayang mana ya, Ma? Oh udah diterima ya udah. Oh, enggak, mamanya telepon karena takut nanti kalau tiba-tiba terhenti gimana. Oh iya. Kan pindah deh ke tempat Oh, iya, lain ya, iya. tetap lagi isi ATM-nya. Bener juga. Masuk. UUD ya, ujung-ujungnya dulu. Ujung-ujungnya duit. Ya ini untuk supaya obrolan banyak santai hiburan lah, aja hiburan deh ya. ya. Di sini juga ada yang lain-lainnya ya. Terima kasih udah menyaksikan. Dan jangan lupa ini untuk kegiatan yang akan berlangsung pada hari Minggu ini, tepatnya tanggal 23 April 2023, yaitu Temu Kangen dan juga RTI dan Kartini berlebaran di Taiwan. Kita berlebaran karena minggu tanggal 23 April itu adalah minggu pertama setelah lebaran. Nah, sementara untuk sholat Idnya, lebarannya itu pada tanggal 21 atau 22 masih Iya, belum tahu ya. Masih belum tahu. Jadi Tunggu pengumuman ya. pengumuman.
untuk apa mungkin sholat Id yang mungkin teman-teman yang ingin tahu juga silakan. Kita sudah sempat post ya, meskipun tanggalnya tetap ditulisnya 21 atau 22. Tetapi untuk tanggal 23 itu sudah pasti sudah ketok palu akan dilaksanakan, iya kan? Iya dong. Tok sudah pasti ya. Entah itu lebarannya tanggal 21 atau tanggal 22, yang pasti 23 akan ada acara yang diadakan di RTI. Ya. Jangan lupa ya, kita akan bertemu Di dan mana? di sini kita akan memperkenalkan Di TMS. Taipei Main Station, stasiun Taipei. Yang kalau Anda bingung di mana stasiun Taipei kan gede sekali. Nah itu tuh yang lantai catur. Iya. Lantai catur ada tulisan tersenyum. Ya, senyum gitu. Aku lihat di depan mejanya Kak Farini udah banyak tuh barang-barang apa tuh. Wah deh, ada banyak hadiah yang menanti Anda. Siap dibagi-bagikan Untuk dibawa pulang. Jadi ramaikan. Pada Anda yang datang ke TMS mengikuti acara ini ya, jangan lupa sebarkan juga kepada teman-teman lainnya, karena selain kita berlebaran bersama, ini juga ingin memperkenalkan budaya Indonesia pada masyarakat Taiwan. Kita tahu sendiri kan, TMS bukan milik Indonesia, tapi milik ya semua orang ya. warga Indonesia yang ada di Taiwan juga, kemudian juga orang Taiwan juga, kita juga ya, kita kan tiap kali meninggalkan jejak kaki kita di sana kan. Kebijakan, ya debu. Meninggalkan debu-debu kaki kita. Oh, yes. Oke, Lagi jadi yoi. puitis. Oke, sampai ketemu ya di tanggal 23 April. Sampai ketemu. Sampai jumpa semua. Sampai jumpa. Bye.